Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Fajriya. Saya dari kelas 1D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah studi hadis. Adapun materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai hadis dhaif. Seperti yang kita ketahui, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria dari hadis hasan maupun hadis sahih, dan derajatnya sangat lemah. Ada beberapa penyebab suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis dhaif. Mahmud Tohan dalam Taisir Musalahil Hadis, beliau menjelaskan yang artinya penyebab hadis ditolak atau tidak diterima itu ada banyak. Namun dari keseluruhan itu semua dapat disimpulkan menjadi dua sebab. Yang pertama, karena sanadnya terputus, dan yang kedua, dalam sanadnya terdapat rawi yang bermasalah. Masing-masing dari penyebab itu dirinci lagi oleh para ulama ahli hadis, sehingga menyebabkan hadis dhaif menjadi banyak macamnya. Mahmud Tohan menjelaskan, berdasarkan keterputusan sanadnya, hadis dhaif dibedakan menjadi 6. Yang pertama, hadis dhaif mu'allaq. Yang kedua, hadis dhaif mursal. Yang ketiga, hadis dhaif mu'dal. Yang keempat, hadis dhaif munqati. Yang kelima, hadis dhaif mudolas. Dan yang keenam adalah hadis dhaif mursal kafi. Nah, saya akan menjelaskan salah satu di antara keenam hadis dhaif tersebut, yaitu tentang hadis dhaif munqati. Berikut penjelasannya. Apa itu munqati? Munqati berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata inqata'a, yang artinya terputus. Sedangkan munqati artinya adalah sesuatu yang terputus. Menurut istilah, hadis munqati terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai pengertiannya. Pengertian yang pertama adalah hadis yang di dalamnya terdapat sanad satu orang rawi yang gugur sebelum sahabat, dimanapun tempatnya, dengan syarat rawi yang gugur tersebut tidak lebih dari satu orang secara berturut-turut. Sedangkan menurut pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis munqati adalah suatu hadis yang di dalamnya terdapat seorang rawi yang terputus sanadnya, namun tidak mensyaratkan harus berturut-turut dan tidak ditentukan jumlah perawi yang hilang. Selama di dalam rangkaian hadis itu terdapat sanad yang hilang, baik itu di awal, di tengah maupun di akhir, hadis itu bisa disebut sebagai hadis munqati. Adapun contoh dari hadis munqati adalah hadis yang diriwayatkan Siti Fatimah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Idza dakhala al-masjid qala bismillahi wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik." Yang artinya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu." Ketika keluar, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah, semoga kesejahteraan terlimpah kepada Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu." Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekarang mari kita telaah rawi-rawi dari hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mendapatkan hadis ini dari Abu Muawiyah dari Al-Lais dari Abdullah bin Hasan, dan Abdullah bin Hasan dari Siti Fatimah binti Husain, dan Siti Fatimah binti Husain dari Siti Fatimah Az-Zahra, dan Siti Fatimah Az-Zahra dapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah mendapatkan hadis ini dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau mendapatkan dari Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim mendapatkan hadis ini dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah mendapatkan dari Al-Lais.
Al-Laits mendapatkan dari Abdullah bin Hasan, Abdullah bin Hasan mendapatkan dari ibunya yaitu Siti Fatimah binti Husain, dan Siti Fatimah binti Husain mendapatkan hadis ini dari Fatimah Az-Zahra, dan Fatimah Az-Zahra mendapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kedua jalur sanad tersebut dapat kita simpulkan, dapat kita lihat bahwa Siti Fatimah binti Husain mendapatkan hadis tersebut dari neneknya, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita telaah lagi, hubungan antara cucu dan nenek ini tidak pernah hidup dalam masa yang sama. Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada malam Selasa, tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijriah pada usia 27 tahun. Sedangkan Siti Fatimah binti Husain, cucunya baru lahir pada tahun 51 Hijriah dan wafat pada tahun 117 Hijriah. Ya, dari sini kita dapat mengetahui bahwa Siti Fatimah Az-Zahra tidak pernah bertemu di masa yang sama dengan cucunya, yaitu Siti Fatimah binti Husain. Artinya dalam riwayat tersebut ada satu rawi yang gugur atau terputus, sehingga hadis ini dapat dimasukkan sebagai kategori hadis munqati. Lalu bagaimana kedudukan hadis munqati? Para ulama bersepakat bahwa hadis munqati tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dan pedoman karena terdapat sanad dan rawi yang terputus di dalamnya dan tidak tersambung langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kedudukannya menjadi hadis dhaif. Tetapi misalkan jika ada sebuah hadis dari satu jalur sanad yang merupakan hadis munqati karena terputus sanadnya sebelum sahabat, tetapi ada hadis yang sama dari jalur sanad yang berbeda yang merupakan hadis sahih dan sambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka hadis munqati tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan karena dikuatkan oleh hadis sahih dari jalur sanad yang berbeda. Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.